Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sahabat semua, ketika sebuah pabrik handphone mengeluarkan produk handphonenya, itu pasti menyertakan juga manual book atau buku panduan tentang tata cara penggunaan atau pengoperasian handphone tersebut. Ya, tidak mungkin sebuah pabrik handphone mengeluarkan buku petunjuk yang berbeda dengan produk yang dikeluarkannya. Misalnya handphone Realme mengeluarkan buku panduan merek Samsung, itu tidak mungkin. Kenapa? Itu akan menjadikan usernya atau penggunanya menjadi bingung. Gitu. Di lain hal, itu bisa menjadikan handphone tersebut rusak atau error dan tidak bisa digunakan. Nah, sama halnya ketika Allah menciptakan manusia, itu dengan buku petunjuknya. Apa itu? Al-Quran. Gitu ya. Jadi, ketika Allah itu menciptakan manusia, Allah tidak menciptakan manusia dengan sia-sia dan tidak dibiarkan begitu saja. Gitu. Tapi juga disertakan dengan buku petunjuknya. Kemudian juga ditulis dengan para nabi dan rasul untuk membimbing manusia supaya bisa selamat di dunia dan di akhirat. Ya. Tentu saja ya hal ini akan menjadikan manusia itu menjadi sehat. Sebagaimana handphone tersebut menjadi sehat jika sesuai berjalan dengan buku petunjuknya, gitu ya. Nah, manusia juga akan menjadi sehat, akan berjalan sesuai dengan kaidah diciptakannya mereka, gitu. Bisa dibayangkan ketika misalnya manusia tersebut tidak mengikuti buku petunjuknya, atau misalnya ketika misalnya kita beli handphone yang tidak sesuai dengan buku petunjuknya, apa yang terjadi? Rusak. Jadi misalnya ada kita beli merek handphone, gitu ya, beli handphone Realme, tapi kita pakai buku petunjuk Samsung, wah hancur, rusak, gitu ya. Maka manusia pun demikian, gitu. Adanya penyimpangan yang terjadi pada diri manusia, ya seperti kasus homoseks, kemudian lesbian, transgender dan sebagainya, ya itu merupakan bukti ketika manusia membuang ya buku petunjuknya, ya, membuang buku petunjuknya. Jadi manusia membiarkan dirinya itu larut dalam hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai kiblatnya, sebagai tatanan atau cara hidup mereka, gitu. Ya. Maka kerusakanlah yang terjadi, ya, berbagai macam penyakit HIV, gitu, dan penyakit-penyakit lainnya yang hingga sekarang belum ditemukan secara pasti obatnya, gitu. Nah, oleh karena itu Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai hudalinnas, sebagai petunjuk bagi manusia, gitu ya. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa sehat, supaya manusia itu bisa berjalan sesuai dengan kaidah dia diciptakan, gitu. Ya, tidak menyimpang, gitu. Ya. Selain itu juga ya, tujuan dari Al-Quran itu diturunkan kepada manusia, gitu, untuk menjadikan manusia itu menjadi pribadi-pribadi yang saleh, pribadi-pribadi yang baik, gitu ya. Kemudian juga bisa membuat lingkungan sekitarnya pun menjadi saleh, menjadi baik juga, ya. Sebab Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk lingkungan individu saja, ataupun untuk lingkungan keluarga saja, atau lingkungan yang skup sosial masyarakat, tidak, ya, tapi juga untuk lingkungan yang lebih besar, gitu, dalam negara misalnya, gitu ya. Nah, itu Al-Quran itu mengatur, gitu. Jadi ketika manusia ingin selamat hidup di dunia dan akhirat, gitu ya, maka tidak ada cara lain, tidak ada metode lain, ya, selain dengan mengikuti apa yang sudah Allah turunkan, yaitu Al-Quran, ya. Jadi
mumpung itu bulan Ramadan gitu ya, mumpung di bulan Ramadan, yuk mari kita bumikan Al-Quran, kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai tata cara pandang kita, sebagai sudut pandang kita dalam melihat sesuatu, sebagai standar kita dalam menilai sesuatu gitu. Supaya apa? Supaya hidup kita selamat di dunia dan di akhirat. Oke, terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.